Menghabiskan hidup dan menua bersama kekasih idaman bisa dikatakan sebagai suatu impian bagi setiap orang, sehingga sudah banyak yang melakukan pernikahan. Oleh karena itu, hampir setiap pasangan laki-laki dan perempuan ingin sekali untuk mewujudkan suatu pernikahan yang dimana pernikahan bisa membuat kedua pasangan hidup bersama. Hal ini senada dengan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maka dari itu, perkawinan dan pernikahan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kebahagiaan yang menghampiri. Setiap perlaksananya suatu pernikahan pasti berdasarkan perkembangan zaman dan perkembangan budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat sederhana akan berbeda-beda dengan masyarakat maju. Masyarakat sederhana biasanya akan menyelenggarakan pernikahan dengan budaya pernikahan yang sederhana dan tertutup. Sementara itu, masyarakat yang lebih maju umumnya penyelenggaraan pernikahannya itu dilakukan dengan budaya yang modern dan terbuka. Namun, tahukah kamu teman-teman, ada satu hal penting nih yang dianjurkan dalam Islam sebelum melakukan pernikahan. Iya, khitbah. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nih, sebelumnya saya Mesya Maulia di Prodi HTN yang akan mengajak kalian semua untuk berdiskusi tentang satu materi dari mata kuliah saya yang berjudul Fikah Munakahan, yaitu tentang khitbah. Ada yang udah siap belum nih di khitbah? Oke, pas banget nih, kita semua lagi semangat membahas tentang khitbah. Langsung aja, yang menjadi rumusan permasalahan kita pada hari ini yaitu pengertian khitbah, dasar hukum dan hikmah berkhitbah, dan yang terakhir tentang syarat-syarat berkhitbah. Masya Allah, menarik banget ya teman-teman. Nah, teman-teman udah ada yang tahu belum pengertian dari khitbah itu apa? Kita lihat dari sini. Dari segi bahasa, pengertian khitbah memiliki arti meminta, melamar atau meminang seorang perempuan untuk dijadikan sebagai seorang istri. Namun, menurut istilah, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan wanita. Nah, udah ada yang paham belum nih? Atau mau kita diskusi lagi? Kita lanjutkan? Oke. Selanjutnya, al-khitbah berasal dari lafaz khatibah, yakhtibu atau khitbatu. Ialah lamaran atau pinangan. Al-khitbah ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan khitbah atau lamaran, biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadarannya masing-masing pihak. Namun, kita bisa bahas tentang beberapa ahli fikih yang berbeda pendapat dalam mendefinisikan peminangan. Salah satunya yaitu Wahbah Zuhaili. Beliau mengatakan bahwa khitbah merupakan pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasannya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Nah, selanjutnya pendapat dari Said Sabiq dengan ringkas mendefinisikan pinangan atau khitbah sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan
agar kedua calon pengantin saling memahami dan mengetahui satu sama lain. Nah, dari kedua perbedaan pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa pinangan atau khitbah adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang antara laki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan atau khitbah ini dilakukan sebelum acara pernikahan yang akan dilangsungkan. Nah, selanjutnya kita membahas dasar hukum berkhitbah. Tahukah kamu di dalam hukum Islam, peminangan atau berkhitbah telah diatur loh, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Contohnya nih, salah satunya Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu tidak ada dosa bagi siapapun yang meminang perempuan-perempuan itu dengan cara bersembunyi atau hanya dengan sebuah keinginan di dalam hati untuk mengawini mereka dalam hatimu. Selanjutnya ada juga nih sabda dari Rasulullah SAW, yaitu Nabi SAW melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawar atau untuk dibeli oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang perempuan yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya. Nah, sudah jelas bukan bahwasannya khitbah merupakan suatu peraturan dalam hukum Islam yang terjadi sebelum melakukan prosesi pernikahan. Oke guys, selanjutnya kita bakal membahas tentang hikmah dalam berkhitbah. Yang pertama, khitbah bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak laki-laki dan perempuan. Maksudnya dengan adanya pinangan itu, kedua belah pihak mengerti nih bahwa pihak laki-laki meminta restu dan kesediaan dari pihak perempuan untuk menerima pinangan. Nah, poin selanjutnya, pinangan bertujuan untuk menjalin suasana kekeluargaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Maksudnya, ada satu waktu atau kesempatan berkenalan secara serius. Ini diharapkan agar calon pasangan membina rumah tangga yang harmonis. Poin selanjutnya, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara calon suami dan istri. Nah, setiap pasangan ingin memantaskan atau memantapkan kedua belah pihak sebelum menikah tanpa ada pihak lain yang mendahului pinangannya tersebut. Oke, selanjutnya kita bakal membahas tentang syarat-syarat berkhitbah. Syarat-syarat berkhitbah berdasarkan aturan yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 12, setidaknya terdapat 4 syarat seorang perempuan boleh dikhitbah atau dipinang pihak laki-laki, yaitu poin pertama, khitbah dapat dilakukan terhadap perempuan yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. Selanjutnya, poin kedua, khitbah haram atau tidak diboleh dilakukan pada perempuan yang ditalak suaminya, namun masih berada dalam kondisi iddah atau rujuk. Poin selanjutnya, tidak boleh meminang seorang perempuan yang sedang dipinang laki-laki lain, selama pinangan lelaki tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan. Poin terakhir, putusnya pinangan laki-laki melalui pernyataan yang disampaikan secara terang-terangan atau secara diam-diam. Selain itu, lelaki yang meminang sebelumnya juga telah menjauhi dan meninggalkan perempuan yang dipinang. Nah, teman-teman, kalau teman-teman yang ingin dipinang atau lagi dipinang, diam-diam aja ya, demi menjaga ikatan cinta kalian. Nah, teman-teman pernah dengar gak sih perbedaan antara peminangan sama pertunangan? Kira-kira apa sih perbedaannya? Pertunangan disebut juga dengan peminangan guys, yang mana peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan perkawinan yang didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Secara bahasa, khitbah atau peminangan berasal dari bahasa Arab yang berarti berbicara. Wah, ternyata nggak ada bedanya guys, mereka sama aja tuh berdua ya. Nah, ini nih yang menarik. Yuk sama-sama kita tonton contoh dari berkhitbah atau peminangan. Cekidot. Nimas Khadijah Nastiti Adinda, nama yang sebelum tak harusnya diterima, nama yang selalu saya sebut di sepertiga malam saya,
yang insya Allah bisa sama-sama belajar, menyempurnakan iman, menyatukan keluarga. Dengan sangat saya meminta ridho, saya menseriuskan niat melamar Nyimas Khadijah Nastiti Adinda. Atas izin dan juga doa dan restu dari mama dan juga abang-abang, Nina bersedia menerima hikmah dari Riri. Masya Allah, indah banget ya teman-teman. Menarik banget. Gimana nih? Udah ada yang siap belum dikhitbah atau mengkhitbah? Indah banget tahu berada di dalam ikatan halal. Insya Allah itu selalu dalam penjagaannya Allah. Yuk teman-teman, kita rubah sifat-sifat kita atau kita rubah kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia menjadi kebiasaan-kebiasaan yang diridhoi sama Allah dan yang berada di dalam peraturan hukum Islam. Nah, inilah sedikit banyak informasi atau diskusi kita hari ini. Terima kasih ya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan terlebih lagi akan bermanfaat jika tidak ada yang bertanya. Assalamualaikum teman-teman.